Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang persepsi diri saya dalam bidang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengauditan. Nama saya Rudi Hartanto, SEMSI, jabatan akademik asisten ahli. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Islam Bandung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun sekarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah pengauditan 1. Pada mata kuliah pengauditan 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh sebanyak 3 SKS pada semester 4. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan video proses pembelajaran dengan daring atau virtual yang merupakan pertemuan pertama yang menjelaskan tentang pertama yaitu rencana pembelajaran semester yang berisi terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian akan ada penjelasan mengenai deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian atau materi pembelajaran, referensi, serta selanjutnya akan ada pemaparan materi pembelajaran berkaitan dengan tinjauan umum pengauditan. Berikut akan disampaikan cuplikan rekaman perkuliahan tatap maya. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada mata kuliah pengauditan 1, di mana pada pertemuan kali ini kita merupakan pertemuan pertama di aktivitas Zoom ini. Pada pertemuan kali ini, karena merupakan pertemuan pertama, maka kita akan membahas terkait dengan apa itu audit, ya, deskripsi mata kuliahnya, kemudian yang kedua, bagaimana capaian pembelajaran mata kuliahnya, serta apa saja yang akan kita pelajari di audit 1, dan juga buku referensi yang akan digunakan oleh kalian, ya, selama 14 kali pertemuan, ya, baik nanti kita pertemuannya menggunakan Zoom sebelum UTS, dan setelah UTS kita akan pertemuan secara offline. Saya share screen terlebih dahulu, ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai tinjauan pengauditan. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan audit 1, ya, ada deskripsi yang akan kita pelajari terkait dengan mata kuliah audit 1. Mata kuliah audit 1 ini kita akan membahas ada 8 poin, di mana yang pertama kita akan membahas apa itu audit, kemudian profesi akuntan publiknya, sampai dengan ketika kalian sebagai auditor berprofesi, yaitu tanggung jawabnya, etikanya, kemudian tujuan melakukan audit, serta bagaimana mengumpulkan bukti, dan juga nanti kalian akan membuat perencanaan audit secara keseluruhan. Nah, di capaian pembelajaran nanti akan ada 5. Yang pertama, mampu, ya, karena tadi kita sudah melihat bahwa memahami apa itu audit, berarti kita harus mampu menjelaskan apa itu audit.
ketika berpraktek harus mampu menelaah etika profesi ya, auditor atau akuntan publiknya, kemudian memahami jasa apa yang akan disediakan oleh auditor, baik jasa asuransi ataupun laporan keuangan. Kemudian capaian pembelajaran keempat adalah menguraikan pendekatan audit, asersi, serta yang terakhir bagaimana melakukan audit berbasis risiko ya dari penerimaan klien sampai dengan perencanaan audit secara keseluruhan. Oke, terkait dengan kontrak perkuliahan kan ada 3. Yang pertama adalah terkait sistem pembelajarannya. Ya, sistem pembelajarannya berarti nanti akan ada kuliah online ya sebelum UTS dan kuliah offline setelah UTS, serta akan ada tugas ya yang akan kalian isi di e-kuliah.unisba.ac.id. Kemudian ada metode pembelajarannya yang nanti kita akan diskusi. Kemudian ada presentasi dari kalian nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian nanti akan ada sesi terkait dengan pemaparan materi dari saya. Kemudian yang ketiga ada penilaian pembelajaran ya, nanti ini nilai akhir dari kalian. Jadi nanti akan ada persentasenya yaitu kuis, tugas ataupun forum atau diskusi masing-masing 15% ya. Kemudian UTS dan UAS adalah masing-masing 25%. Kemudian ada absensi yang nanti akan kalian isi, akan ada penilaian sebesar 5% ya. Absensi sudah disediakan di grup yang sudah kalian join ya, di grup WA. Jadi silakan isikan absensi sesuai dengan link yang sudah disediakan gitu ya. Kemudian ini materi pembelajaran ya, dari selama 14 kali pertemuan kita akan mempelajari ini dari auditnya, pengertian auditnya sampai dengan perencanaan auditnya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya, ini pertemuan pertama ya. Terkait pertemuan pertama adalah tinjauan audit ya, tinjauan audit berarti nanti akan ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti kalian harus dapat memahami definisi audit ya, auditing itu sendiri itu apa, nanti kita bahas. Yang kedua, bagaimana pentingnya auditing. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis audit dan auditor. Oke, ketika kita bicara audit, di sini ada gambar yang akan menjelaskan bahwa apa sih sebenarnya audit atau auditing itu. Ini ada keterkaitan ya. Yang pertama ada regulasinya, peraturannya, kemudian hukumnya atau aturan itu sendiri, datanya, standar auditnya, laporannya, proses auditnya, serta transparansi dari audit itu sendiri. Oke, dari gambar ini kita nanti bisa menjelaskan atau melihat pengertian dari apa itu auditing. Oke, ini ya pengertiannya. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang pertama mengenai apa itu definisi auditing. Oke, ini bisa nanti kalian lihat ya. Yang pertama dari definisi kita lihat bahwa definisi audit itu adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ya, ini sudah saya tandai kata kunci yang perlu nanti kalian pahami terkait dari definisi audit. Nah, kata kunci ini nanti akan kita terjemahkan dalam pertemuan selanjutnya ya, 13 pertemuan lagi nanti kita jabarkan proses yang sistematis itu bagaimana. Kalian sebagai auditor berarti nanti akan ada tahapan-tahapan dalam audit ya. Nanti disebutnya adalah program audit atau prosedur audit. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh dan mengevaluasi bukti. Jadi auditor itu akan mengumpulkan bukti ya, bukti pemeriksaan,
kemudian dievaluasi secara objektif. Objektif itu berarti sesuai dengan kenyataan bukti yang kalian peroleh sebagai auditor. Oke, dalam rangka apa evaluasinya? Dalam rangka melihat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria. Ya, ketika kita bicara pernyataan, maka pernyataan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tujuan auditnya. Apakah misalkan laporan keuangan, berarti pernyataan yang ada di laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan itu apakah telah sesuai dengan kriteria? Kriteria apa dalam penyusunan laporan keuangan? Apa sih standar akuntansi keuangannya? Baru setelah itu disampaikan kepada siapa pemakai yang berkepentingan. Siapa pemakai yang berkepentingan? Yaitu stakeholder, gitu ya. Kita lanjut. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya. Ini tujuan yang kedua terkait dengan pentingnya audit. Kenapa perlu dilakukan audit? Kemudian dampaknya apa sih ketika tidak usah dilakukan audit suatu perusahaan? Oke, tadi ya di awal itu kan kita melihat membandingkan pernyataan. Pernyataan itu bisa kita sebut sebagai informasi. Jadi ketika informasi yang disediakan oleh manajemen itu tidak ada jaminan atau assurance, nanti kita sebutnya, akan memunculkan risiko informasi yang salah, ya. Oke, informasi yang salah itu menimbulkan risiko yang namanya risiko informasi. Oke, ketika ada risiko informasi yang salah, maka apa dampaknya? Ya, keputusan bisnis menjadi tidak akurat, ya. Keputusan bisnis menjadi tidak akurat. Oke, jadi fungsinya atau peran penting dari auditor adalah apa? Untuk mengurangi informasi risiko informasi secara signifikan. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, oke, ketika perusahaan diaudit ya, semakin banyak jenis audit yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka risiko kegagalan informasi yang disajikan oleh manajemen, risiko informasi yang salah, baik yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh manajemen, akan menjadi turun. Ya, ketika risiko turun, apa dampaknya? Informasi akan menjadi semakin akurat. Oke, makanya stakeholder sangat menekankan bahwa ketika perusahaan akan dilakukan investasi oleh stakeholder atau investor, perlu dilakukan audit agar apa? Agar investor yakin bahwa uang yang diinvestasikan itu dapat digunakan dengan tujuan yang tepat, dapat tujuan bisnis yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Ini ya. Pentingnya untuk apa? Untuk mengetahui informasi, misalkan laporan keuangan bebas dari penipuan, sudah dikelola dengan baik, kemudian adanya integritas, kemudian informasi yang diambil itu sudah tepat, serta adanya pengendalian yang memadai. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, mengenai jenis-jenis audit dan auditor. Oke, tadi saya sempat bilang bahwa audit itu kan bermacam-macam, ya. Ada audit laporan keuangan, kemudian ternyata ada lagi yaitu audit ketaatan dan audit operasional. Atas perbedaan ketiga jenis ini apa sih? Kita lihat ya. Apa itu audit operasional? Terus bagaimana contohnya? Oke, ini audit operasional ya. Kalau kita lihat audit operasional itu studi tentang unit tertentu dari suatu organisasi untuk tujuan mengukur kinerja. Ya, jadi apa yang diukur oleh auditor? Kinerja ya, efektivitas atau efisiensi. Contohnya bagaimana sih? Kita lihat ya. Oke, ini contohnya. Oke. Tadi ya dari pengertian kita bisa lihat bahwa auditor kan melakukan membandingkan informasi ya atau pernyataan dengan kriteria. Berarti akan selalu membandingkan kriteria atau informasi dengan kriterianya. Kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Oke. Jadi ketika kita bicara audit operasional,
nanti akan ada informasi apa yang akan dikumpulkan, oke, buktinya apa, dan kriteria apa yang akan digunakan. Oke, jadi seluruh audit akan berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kita bicara audit operasional, berarti contohnya adalah ini ya, mengevaluasi sistem penggajian, ya, apakah sudah efisien atau efektif, ya, apakah sudah efisien dan efektif. Informasi apa yang perlu kita peroleh, kita kumpulkan terkait jumlah data, biaya yang ada di departemen tersebut, dan jumlah penginputan atau jumlah kesalahan inputnya. Oke. Ketika informasi sudah kita pahami terkait dengan audit operasional, maka kriteria yang digunakan apa? Kita bandingkan, yaitu standar perusahaan ya untuk efisiensi dan efektivitasnya. Bukti apa yang perlu dikumpulkan adalah laporan kesalahan, catatan gaji, dan biaya penggajian serta biaya pemrosesan gajinya bagaimana. Ya, nanti dibandingkan maka akan menghasilkan kesimpulan apakah sistem penggajian itu sudah efektif atau sudah efisien, ya, atau keduanya sudah efektif dan juga efisiensi. Oke, selanjutnya ada audit ketaatan. Ya, ini ada contohnya. Ketaatan berarti kita lihat kata kuncinya ya, taat gitu ya. Berarti ada kepatuhan. Kepatuhan atas apa? Atas prosedur, aturan ataupun peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas. Contohnya apa ini? Contohnya mengaudit persyaratan pinjaman. Oke, informasinya apa yang perlu dikumpulkan? Catatan, ya, informasinya, ya, catatan perusahaan. Buktinya apa? Laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor. Kriterianya apa? Yaitu perjanjian pinjaman. Ya, nanti ini dibandingkan akan menghasilkan opini terkait dengan apakah patuh atau tidak di hasil akhirnya. Ini audit ketaatan. Yang terakhir adalah audit laporan keuangan. Oke, audit laporan keuangan ini yang akan kita fokuskan di audit 1. Bagaimana nanti kalian sebagai auditor akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, oke, memberikan pandangan benar atau adil atas apa laporan keuangan yang dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Apa kriteria yang telah ditentukan? Contohnya ini ya, kita lihat contohnya. Oke, audit atas laporan keuangan, contohnya laporan keuangan Boeing ya, atau laporan keuangan Garuda. Ya, nah, informasi yang dikumpulkan, pernyataan yang ada di mana? Yang ada di laporan keuangan, asetnya berapa, gitu ya, kemudian piutangnya berapa sampai dengan utang dan modalnya. Oke, kriterianya apa? Ya, standar pelaporan keuangan, misalkan keuangan internasional ya, standar keuangan internasional adalah IFRS. Oke, bukti yang dikumpulkan ada dokumen, catatan atau bukti lainnya ya. Jadi ada bukti keuangan dan non keuangan. Oke, dari ini kita lihat contohnya ya, karena kita fokusnya di audit laporan keuangan, kita lihat contohnya terlebih dahulu prosesnya. Oke, jadi nanti kalian akan belajar untuk menentukan siapa auditornya, apakah auditornya memiliki kompetensi atau tidak, memiliki independensi atau tidak, baru nanti auditor akan bertugas. Oke, auditor akan bertugas di sini untuk mengevaluasi bukti, memeriksa bukti laporan keuangan, ya, kemudian disandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, ya, untuk menentukan korespondensi, maka akan menghasilkan laporan auditan, ya. Laporannya apa? Dalam bentuk opini, ya. Jadi langkah ini yang nanti akan kita bahas di 13 pertemuan berikutnya terkait dengan tahapan dari audit atas laporan keuangan nanti seperti apa. Oke, selanjutnya terkait dengan jenis auditor, ya, nanti auditor akan ada 2, di mana kita di pertemuan, di audit 1 ini, pengauditan 1 kita akan fokus di auditor eksternal, ya. Jadi auditor nanti akan ada 2, oke, auditor internal dan auditor eksternal, ya. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan, ya, untuk menyelidiki dan menilai operasional perusahaan yang efektif untuk manajemen. Oke, nanti lebih detail auditor internal di mata kuliah pengauditan internal ya nanti di semester berikutnya. Nah, pada mata kuliah kali ini pengauditan 1 kita membahas fokusnya di auditor eksternal. Di mana auditor eksternal maka akan ada di mana? Di KAP ya, di KAP. Oke, KAP apa itu?
kantor akuntan publik ya. Jadi auditor eksternal akan bekerja di KAP. Oke. Biasanya disertifikasi oleh organisasi profesional, contoh atau instansi pemerintah. Organisasi profesional contohnya apa? IAPI ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Instansi pemerintah contohnya siapa? Otoritas Jasa Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan. Gelar seorang auditor adalah apa? CPA ya, ada sertifikat publik akuntan atau akuntan publik. Ya, oke. Selanjutnya ini ada sertifikasi ya. Nanti kalau kalian lulus, kalian akan bisa mengikuti sertifikasi ini ya, dari Certified Public Accountant ya, kemudian Certified Internal Auditor untuk auditor internal ya, ini untuk auditor eksternal, ini auditor internal. Certified Fraud Examiner ini auditor internal dan eksternal bisa. Certified Sistem Informasi Sistem Auditor bisa. Certified Government Auditing Professional, dan yang terakhir ada Certified Financial Service Auditor. Ya, ini nanti sertifikat ini bisa kalian ambil setelah nanti kalian lulus kuliah S1 ya, di mana setiap sertifikasi nanti akan ada persyaratan minimal serta akan ada tahapan-tahapan tesnya yang perlu kalian ikuti. Bahkan nanti akan ada salah satu persyaratan pengalaman kerja, contohnya CPA, yang harus sudah bekerja sebagai auditor minimal 5 tahun baru boleh mendapatkan gelar CPA. Oke, ini untuk referensi ya, sesuai dengan ada di RPS ya, yaitu ARENS dan juga SPAP. Ya, dua referensi ini nanti akan kalian gunakan di audit dan juga SPAP. Di audit referensinya adalah audit 1 ya, jilid 1 atau ya jilid 1 ya, terkait dengan audit. Kemudian SPAP standarnya nanti materi-materi ini bisa kalian download di kuliah seperti itu. Oke, demikian terkait dengan presentasi atau pemaparan terkait dengan materi 1 terkait dengan apa itu audit. Oke, ini ada sedikit catatan. Jadi nanti sebagai seorang auditor gitu ya, sebagai seorang auditor itu kalian harus ini ya, boleh percaya tetapi harus diverifikasi. Ini yang akan menjadi pegangan ya. Boleh percaya kepada manajemen tetapi harus dapat diverifikasi pernyataan tadi ya. Pernyataan apa? Pernyataan dari manajemen. Verifikasi dari mana? Dari kalian mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti tersebut ya, apakah sudah sesuai dengan kriteria dari pernyataan, dengan kriteria apakah sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, diperbolehkan terkait dengan materi ini. Bapak izin bertanya. Oke, Sarah bagaimana? Tanggung jawab dari auditor itu apa sih, Pak? Oke. Ini ya, Sarah, kalau kita bicara terkait dengan tanggung jawab auditor, kita lihat di pengertiannya ya. Oke, kita lihat di pengertian dari auditor itu sendiri. Oke, di sini ya, dari definisi kita bisa lihat bahwa auditor itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan atas kesesuaian dari apa? Dari pernyataan tadi ya. Dengan apa? Dengan kriteria. Oke. Pernyataan apa ini? Pernyataan dari klien, ya otomatis adalah manajemen. Makanya ketika kita bicara tanggung jawab auditor, maka yang tanggung jawab dari auditor sendiri adalah hanya memeriksa kesesuaian antara
pernyataan dengan kriteria tersebut, yaitu berupa hasilnya. Hasilnya apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan opini. Oke. Kemudian ketika kita bicara tanggung jawab, berarti ketika kita fokus di laporan laporan keuangan, maka laporan keuangan atau pernyataan dari manajemen yang ada di situ adalah tanggung jawab dari manajemen. Oke, jadi laporan keuangan yang diperiksa oleh kalian nanti sebagai auditor akan melekat pada tanggung jawab dari manajemen. Oke, tanggung jawab auditor hanya sebatas memeriksa apakah laporan keuangan itu telah sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Gitu ya. Oke, itu Sarah. Cukup, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Oke. Apakah nanti setelah lulus S1, kita bisa langsung jadi auditor atau tidak, Pak? Oke, terkait dengan itu, nanti kalau kalian sudah lulus S1, ya tadi kita sudah bahas di sini, ya terkait dengan sertifikasi yang akan kalian ikuti, ya sebagai auditor. Sorry. Di sini ya. Jadi kan sebenarnya, oke, ini ya auditor ini kan nanti akan ada 2. Jadi nanti setelah lulus S1, jawabannya pasti kalian bisa menjadi auditor. Oke, cuma level pekerjaannya akan berbeda. Ya, jika kalian pertama kali lulus, kemudian mendaftar sebagai auditor, ya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan jenis-jenis atau hierarki auditor, hierarki KAP. Nah, kalian ketika masuk, misalkan di kantor akuntan publik, maka kalian akan ada di level staff. Ya, jadi boleh langsung menjadi auditor, di situ di level staff atau junior auditor, di mana tugasnya nanti akan berbeda dengan senior ataupun manajer, ya, ataupun partner yang nanti akan kita bahas terkait dengan hierarkinya. Oke. Kemudian sertifikasinya bagaimana? Ya, sertifikasi nanti bisa kalian ikuti tadi ya. Setelah kalian memiliki pengalaman berapa tahun, kalian boleh mengikuti sertifikasi ini. Contohnya CPA. Atau nanti kalau kalian ingin punya cita-cita punya KAP, berarti kalian harus memiliki pengalaman dan juga sertifikasi. Gitu ya. Jadi ininya bisa langsung lulus menjadi auditor. Silahkan yang mendaftar di kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal, atau auditor eksternal di Badan Pemeriksa Keuangan, ya, atau di auditor internal di BPKP, atau auditor internal di perusahaan. Ya, opsinya seperti itu. Oke. Gitu ya, Aulia. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, Bapak. Terima kasih. Oke. Gitu ya, untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama terkait dengan pengauditan, ya, apa itu audit dan juga jenis-jenisnya, ya, kemudian sertifikasi yang perlu kalian ambil. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Silahkan nanti e-kuliah dicek, kemudian jangan lupa absen. E-kuliah nanti akan ada tugas yang nanti perlu kalian kumpulkan 3 hari dari sekarang, ya, tugasnya. Jadi nanti kurang lebih tugasnya itu kalian mencari contoh laporan auditan, kemudian kalian identifikasi di laporan auditan itu siapa auditornya, kemudian siapa kantor akuntannya ya untuk minggu depan, kemudian tanggal auditnya itu kapan, oke, nama KAP, dan juga nama auditornya. Ya, silakan nanti kalian buat resume dan analisis atas laporan keuangan auditan dari setiap perusahaan. Ya, nanti bisa kalian download di Bursa Efek atau di website perusahaan masing-masing. Oke, demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.